Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by ADN Times bersama saya Gilang Pandutanaya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin, 17 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari jalannya sidang perdana yang dijalani oleh Verdi Sambo. Tidak hanya Sambo, sore tadi pun sang istri menjalani sidang perdananya. Tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, terlihat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi dengan mengenakan batik panjang dan berbalut baju tahanan kejaksaan. Tangannya yang diborgol terlihat memegang beberapa berkas termasuk buku hitam yang selalu ia bawa sejak dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara itu, sang istri Putri Chandrawati tiba di lokasi pada pukul 8 pagi, diikuti dengan kedatangan tersangka lainnya, yaitu Ricky dan Kuat Ma'ruf. Putri terlihat mengenakan kemeja putih berbalut baju tahanan kejaksaan, serta tertunduk lesu saat digandeng dua petugas kejaksaan dengan tangan terborgol. Sidang pun dimulai pada pukul 10 pagi dengan terdakwa Verdi Sambo. Persidangan yang berlangsung di ruang sidang utama ini dibatasi karena hanya bisa menampung 50 orang. Sidang ini pun dipantau oleh Komisi Yudisial yang menerjunkan 2 tim. Wakil Ketua KY, M. Taufik Hazet mengatakan nantinya seluruh tim yang melakukan pemantauan itu akan bekerja di setiap persidangan perihal kasus ini. Tim yang akan memantau kinerja hakim selama persidangan ini terdiri dari 6 orang, masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Selain itu, Komisi Yudisial juga telah memasang beberapa kamera pemantauan. Hasil pemantauan ini akan dilaporkan ke pimpinan KY untuk selanjutnya dievaluasi. Sementara itu, setelah tersangka pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Verdi Sambo memerintahkan Barada Richard Eliezer mengokang senjata. Kuat Ma'ruf dengan sigap menghampiri Ricky Rizal. Ricky kemudian menghampiri Brigadir J yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada bahwa Yosua dipanggil oleh Sambo. Tanpa sedikit merasa curiga, Yosua berjalan masuk ke dalam rumah. Lalu, seperti apa fakta penembakan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum? Kita simak informasi dalam video berikut ini. Kemudian, atas penyampaian saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut, menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga, berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?"
Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH-SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo SH-SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdi Sambo SH-SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar perintah tersangka Ferdi Sambo, Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh Brigadir C. Baradae pun menembakkan senjata api miliknya sebanyak 4 kali yang membuat Brigadir J terjatuh hingga terkapar mengeluarkan banyak darah. Lalu, bagaimanakah faktanya luka tembak yang berada di tubuh Yosua setelah ditembak? Berikut kita dengarkan pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan siang tadi. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru, dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH-SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH-SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Ferdi Sambo SH-SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, dalam berkas dakwaan Ferdi Sambo bersama 4 terdakwa lainnya disangkakan melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP Jungto, pasal 56 ke 1 KUHP. Lalu, apa yang membuat Sambo dan tersangka lainnya disangkakan melanggar pasal tersebut? Kita simak informasinya dalam video yang satu ini. Pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum diambil tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH-SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya pada saudara penasihat hukum, ini dianggap selanjutnya tidak perlu dibacakan untuk dakwaan subsidiarnya dan dilanjutkan dakwaan kedua. Setuju? ya, Lanjutkan langsung menuju pasal untuk baik, dakwaan subsidiar. kami subsidiar lalu baca Ya. pasal sangkaan. Ya. Izin majelis. Untuk dakwaan subsidiar kepada terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut kami sangkakan pasal subsidiarnya yaitu pasal perbuatan terdakwa
Ferdi Sambo SH SIK SMH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kami lanjut dakwaan untuk sangkaan pasal 33. Dakwaan kedua. Pertama, primer, bahwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Durian 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Joshua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Masih dari persidangan Sambo, dalam eksepsi, tim kuasa hukum Ferdi Sambo menyebut kliennya berupaya menyelamatkan nyawa Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dengan cara memanggil ambulan. Hal ini dilakukan usai Sambo meminta Baradae untuk menghajar Joshua. Lalu, seperti apa cerita pemanggilan ambulan ini? Kita simak kisahnya dalam video yang satu ini. Eliezer kemudian melesatkan tembakan beberapa kali ke arah Nofriansah Joshua Huta Barat dengan menggunakan senjata Glock 17 berwarna hitam. Melihat Nofriansah Joshua yang jatuh tertelungkup di samping tangga depan gudang, terdakwa Ferdi Sambo yang kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan Richard Eliezer tersebut. Kemudian secara spontan mengambil senjata jenis HS yang berada di belakang punggung Nofriansah Joshua Huta Barat, lalu kemudian melesatkan beberapa tembakan ke dinding. Setelah itu dirinya meletakkan kembali senjata HS tersebut di samping tubuh Nofriansah Joshua Huta Barat. Di saat yang bersamaan terdakwa Ferdi Sambo yang juga meminta untuk dipanggilkan ambulans berharap Nofriansah Joshua Huta Barat dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Aksi spontan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Ferdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard Eliezer dari tuduhan pembunuhan. Informasi selanjutnya, Brigadir Jenderal Andirian yang sebelumnya menjadi Dirtipidum Barreskrim Polri, kini ia dipromosikan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Promosi ini sekaligus membuat Andirian menyandang 2 bintang emas di pundaknya. Posisi Kapolda Kalsel sebelumnya diisi Inspektur Jenderal Rikwanto. Rikwanto kini dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang Jemen OPS Itwasum Polri. Nama Andirian kian naik setelah menjadi ketua tim penyidik yang memimpin pemeriksaan terhadap mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Andirian Jayadi diketahui lahir pada 25 Agustus 1968. Ia adalah alumni Akpol tahun 1991, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan asisten logistik Kapolri Irjen Argo Yuwono. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi sambutan hangat warga DKI Jakarta untuk gubernur yang baru.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Masih bersama saya di Top News, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta pada Senin pagi tadi. Usai dilantik, Heru pun disambut oleh warga hingga ASN di Balai Kota DKI Jakarta. Seperti apa kehangatan sambutan itu? Kita simak informasi selengkapnya dalam video berikut ini. Tadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Dengan pelantikan ini sesuai Kepres 100-P-2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022 dan pengangkatan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono secara resmi menggantikan Anies Baswedan yang sudah dilengsarkan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Terlihat mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Riza Patria hadir di acara pelantikan tersebut. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, saya berjanji. Saya berjanji Untuk seluruhnya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, sebagai penjabat Bupati Kepulauan Yapen, sebagai penjabat Bupati Kepulauan Yapen, sebagai penjabat Bupati Tolikara, sebagai penjabat Bupati Tolikara, dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adil memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Setelah acara pelantikan, ratusan aparatur sipil negara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama warga pun menyambut kedatangan Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Heru tiba di Balai Kota pada pukul 12 siang, kemudian ia menyalami sejumlah ASN dan warga yang sudah menunggu Heru sejak pagi. Tidak hanya itu, ia juga melayani permintaan foto dari para ASN dan warga. Yel-yel pun mengiringi kedatangannya. Sementara itu, usai dilantik menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat konferensi persnya menyampaikan beberapa hal, antara lain akan kembali menghidupkan forum warga melapor ke Balai Kota setiap hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 7:30 pagi hingga pukul 9. Selain itu, penjabat Gubernur DKI yang baru ini juga berjanji akan segera mengatasi banjir di ibu kota, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Berikut kita simak pernyataan penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat konferensi persnya di Balai Kota. Apakah ke depannya nanti pengaduan masyarakat yang waktu itu Pak Ahok dan Pak Jokowi pernah ini akan dilakukan kembali, Pak? Ya,
Insya Allah begitu. Besok saya melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin-poin, misalnya antara lain Pak Sekda, Pak Asisten, Bu Asisten. Saya minta perwakilan dari wali kota, mulai dari kan asisten ada 4 ya. 4 itu 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini. Nanti bergiliran juga kan beliau-beliau juga banyak tugas di wilayah, kepala bagiannya nanti diatur oleh Pak Aspem, Pak Asisten siapa yang piket dari jam 8 sampai jam 9 saja kan, ketika datang jam 8-9. Setelah itu beliau-beliau itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduan dan yang lain dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan. Itu Mas, terima kasih, silakan. Pengaduannya nanti hari apa saja Pak? Pengaduannya hari apa aja? Ya Senin sampai Kamis lah. Kalau Jumat itu kan terbatas, ada yang mau sholat Jumat dan yang lain. Tapi waktunya juga tentunya kan kami harus bertugas lainnya. Bisa cukup dari jam 7:30 sampai jam 9 di sini. Toh di wilayah juga sudah ada TPST kan. Di wilayah juga ada lurah, camat dan lain-lain. Silakan. Ya. Ya. Hari ini kan agenda yang saya baca Bapak akan bertemu Bapak Menteri Basuki. Ya. Apakah itu artinya menjadi salah satu fokus Pak Heru adalah penanganan banjir atau pembebasan lahan ke depan? Terima kasih Berarti Pak. ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, terima kasih. Saya mengajak asosiasi rekan-rekan difabel karena begitu saya melihat jadwal, hari ini kita paripurna terkait dengan perda, pelindungan disabilitas. Maka dari itu wajar kalau beliau-beliau yang saya ajak, nanti tentunya diskusi bahwa pemerintah daerah sudah memperhatikan dan tentunya lebih memperhatikan lagi. Yang kedua tadi, masalah saya diterima oleh Pak Menteri PU. Ya, kami harus segera mungkin, kemarin kami sudah berkomunikasi dengan para asisten Pak Sekda, saya harus segera menghadap Pak Menteri untuk poin-poin apa yang bisa. Pertama, disinergikan. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, tentunya bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam secepatnya penanggulangan banjir, mengurangi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terakhir silakan. Pak, saya Yose dari Kompas. Yang pertama Pak, saya mau tanya terkait ibu kota sudah pindah, apakah Jakarta akan tetap mempertahankan daerah khususnya Pak? Itu kemudian Pak, yang kedua terakhir, menjelang tahun politik, apa yang dipersiapkan secara khusus Pak? Terima kasih. Baik, jadi perpindahan ibu kota ya. Tentunya pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN. Yang pertama adalah kita harus membahas ke depan, nanti tentunya berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, berdiskusi dengan seluruhnya dengan terkait dengan yang memiliki keahlian di bidang hukum terkait dengan tata negara. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Ketua DPRD yang kami banggakan, monggo di samping kami. Pak Ketua DPRD, terima kasih. Ini saya lanjutkan boleh ya? Boleh. Baik. Seizin Pak Ketua DPRD tadi tanya IKN. Jadi nanti kami minta kepada asisten terkait, Ketua Bapeda, dan tentunya kita bersama-sama dengan DPRD Pak Ketua untuk membahas dengan ahli-ahlinya. Dan dari hasil itu kita bawa ke Bappenas, kita bawa ke Kemendagri dan diskusi dengan Bapak Presiden. Antara lain bagaimana menyikapi itu adalah tata ruang. Dukung perubahan-perubahan peruntukan tata ruang. Contoh kecil saja misalnya kalau Kementerian SDM, Kementerian BUMN di sini akan pindah, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyesuaikan tata ruang. Kan tidak bisa itu merah ya, merah itu adalah untuk kantor pemerintahan. Maka bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar kantor pemerintah ini ingin diapakan. Misalnya contohnya ingin menjadi tata ruang yang untuk bisnis,
ya kan? Sehingga bangunan-bangunan milik pemerintah pusat mereka bisa, ya nanti kita lihat oleh Kementerian Keuangan bisa untuk mendukung kegiatan-kegiatan di IKN. Kira-kira itu. Dan saya akan segera juga ketemu dengan Pak Ketua Bappenas. Terakhir. Ya persiapan kan sudah ada aturan tatanannya ya. KPU, Bawaslu, dan pemerintah Provinsi DKI tidak berjalan sendiri. Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi tentunya dengan TNI Polri. Kan ada Forkopimda, Pak Pangdam, Pak Kapolda, di DKI ini ada Forkopimda Plus, di sini ada Lantamal, Armabar, Kostrat, dan lain-lain. Tentunya saya akan ajak bicara, berdiskusi jauh-jauh hari. Dan tentunya saya akan keliling ke beliau-beliau untuk berdiskusi yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Terakhir. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, TGUPP, semua bagus. Tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat di asisten, ada tim ahli, ada tenaga ahli. Kira-kira itu, nanti kita bahas. Yang kedua adalah banjir. Strategi penanganan banjir untuk Jakarta bagaimana? Banjir itu kan tadi saya sudah jelaskan. Banjir itu kan sebenarnya ada 3 penyebab. Penyebab rob, penyebab hujan yang memang turun di daerah DKI Jakarta, dan penyebab kiriman banjir. Nah, kita bicara terkait dengan rob. Maka kita harus antisipasi. Yang pertama adalah membangun waduk di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara. Berikutnya adalah membuat kalau bisa dengan pemerintah pusat NCICD, tanggul raksasa, dan mungkin beberapa lokasi-lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat, itu tanggul-tanggulnya harus diperbaiki, harus disambung dan seterusnya. Nah itu terkait dengan rob. Terkait dengan yang ada di Jakarta ini, bisa merevitalisasi, ya Pak Afan ya, asisten pembangunan, merevitalisasi saluran-saluran yang ada, pengurasan, ini dalam waktu jangka dekat ya. Terus lantas penguatan-penguatan rumah pompa, lantas menaruh rumah pompa itu di tempat-tempat strategis, tempat-tempat kemacetan akibat banjir. Nah berikutnya, kalau itu banjir disebabkan oleh kiriman air, maka dari itu saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Nah, contoh Waduk Ciawi, Sukamahi, Sodetan, dan seterusnya. Ya kita lihat. Terakhir ya, saya udah diingetin waktu. Semua program itu bagus. Semua program itu bagus, tentunya sumber resapan juga bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah ya Pak Ketua ya. Daerah-daerah yang memang cekung, di bawah, kalinya di atas, daerah yang di bawah. Itu nanti kita lihat, tentunya pembahasan oleh Pak Ketua DPRD. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo yang hadir di tengah kawasan Malioboro. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata Indian Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua,
Pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini jugalah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Kembali lagi di Top News Sobat Milenial, Presiden Joko Widodo terlihat bahagia karena bisa menikmati denyut kehidupan masyarakat di Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu malam kemarin. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut kita simak video berikut ini. Kawasan wisata belanja Malioboro, Yogyakarta di Sabtu malam memang selalu dipadati oleh wisatawan. Tetapi pada Sabtu malam 15 Oktober kemarin, tampak tidak hanya wisatawan. Terlihat ada juga begitu banyak warga Yogyakarta ikut memadati kawasan wisata ini. Karena Presiden Joko Widodo dengan mengenakan kaos putih hadir dengan pengawalan minimal dari Pas Pampres di tengah kawasan Malioboro untuk menyapa wisatawan dan masyarakat Yogyakarta. Presiden Jokowi pun menikmati lantunan lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan sekelompok musisi jalanan dan sekaligus memberikan saweran dengan segepok uang yang dibungkus amplop putih. Masyarakat yang berjejer di pinggir jalan pun merasa bahagia karena disapa oleh sang presiden. Begitu juga dengan pria berbaju kuning, terlihat kegirangan karena bisa berfoto dengan Jokowi. Berwibawa, apa ya, orangnya tegas aja sih menurut saya. Udah berapa kali ketemu Pak Presiden? Baru ini. Sebelumnya nyangka nggak bakal ketemu Presiden? Enggak, makanya tadi waktu rame banget ada apa, ternyata ada Pak Jokowi, ininya mau foto. Matur Mbah Nuwun Pak Jokowi. Oh, kalau Pak Jokowi mah orangnya toleransi, ramah tamah, pokoknya bijaksana sekali, mengerti nasib rakyat. Pokoknya Pak Jokowi top. Keliling gitu, keliling Asongan, terus ada yang lari-lari kok katanya ada Pak Jokowi datang gitu. Terus saya aturin ke sini, Asongan. Haru, senang lihat Pak Presiden. Buat Pak Presiden, semoga sehat Pak Presiden, banyak rezeki, panjang umur. Bapaknya sopan banget, ramah juga sama rakyat kecil. Tadi ceritanya gimana bisa ketemu sama Presiden? Itu tadi kesini kan aku dipanggil sama Pak Presiden tuh kesini terus itu tadi. Ya, semoga Bapak semakin panjang umur, rezekinya banyak aja. Tidak hanya menyapa warga, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan kepada pedagang asongan, pedagang kaki lima, hingga tukang becak yang berada di kawasan Malioboro. Setelah itu, ia kembali ke Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk bermalam dan bersiap melanjutkan kegiatan keesokan harinya. Kita beralih ke berita sport. Timnas U19 yang akan berlaga di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2023 sejak kemarin memulai pemusatan latihannya di Turki.
Setiba di Turki, pasukan Garuda Muda langsung menjalani latihan di bawah pelatih Sintayong. Para pemain Garuda Muda yang berangkat hari Sabtu dari tanah air telah tiba di Turki guna menjalani pemusatan latihan atau training center sebagai persiapan menatap Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2023. Setelah beristirahat semalam, pemain timnas U19 langsung menjalani latihan ringan yang dipimpin langsung pelatih Sintayong. Latihan pemanasan ringan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kebugaran fisik pemain setelah menjalani perjalanan terbang dari Jakarta ke Turki. Selama training center di Turki, pelatih Sintayong akan menerapkan program latihan yang intensif kepada Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih asal Korea Selatan itu menekankan agar 34 pemain timnas Garuda Muda bisa bekerja lebih keras, konsentrasi, disiplin, dan berusaha keras meningkatkan kualitasnya. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30. Dan jangan lupa download IDN Apps. Saya Gilang Pandutanaya bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.